Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam acara seminar pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan juga yang kami hormati Ibu Arzeti Bilbina, SEMAP, selaku anggota DPR Komisi 9. Terima kasih juga kepada JPKL selaku mitra penyelenggara, dan juga kepada ibu-ibu serta rekan-rekan media atas kehadirannya. Masih dalam rangkaian menyambut Hari Anak Nasional, seminar kita hari ini akan mengusung tema untuk bayi, balita, dan janin harus bebas BPA. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Pravistania selaku MC membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kata sambutan dari Bapak Aris Merdeka Sirait dan Ibu Arzeti Bilbina. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab. Acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Aris Merdeka Sirait untuk memberikan kata sambutan dan pandangan terkait upaya Komnas Perlindungan Anak untuk melindungi balita, bayi, janin, dan ibu hamil dari bahaya BPA. Baik, karena kita harus taat pada protokol kesehatan COVID-19, waktu kita hanya terbatas. Karena ini kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita taat dan patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Saya ingin menyampaikan saja bahwa topik hari ini Komnas Perlindungan Anak update apa yang menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak selain kita mempersiapkan anak-anak supaya imunitasnya tinggi menghadapi corona varian baru Delta ini. Tetapi ini juga lebih penting, bukan lebih penting, tapi ini juga penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kami memberikan judul Lindungi Balita, Bayi, Janin, dan Ibu Hamil dari Bahaya BPA. Jadi BPA itu sejenis racun yang mengelola ini ya, mengelola plastik-plastik dan sebagainya yang bermigrasi ke produk-produk seperti tempat makanan bayi, dot, dan sebagainya. Ini masih banyak contoh-contoh ya. Nah, sejalan dengan banyaknya penggunaan beragam kemasan plastik untuk pangan balita dan bayi di Indonesia, Komnas Perlindungan Anak meminta masyarakat untuk cermat dalam menggunakan bahan plastik dan mengetahui jenis-jenis plastik yang bisa berdampak untuk kesehatan tubuh balita dan bayi, serta meminta masyarakat untuk memilih kemasan plastik yang sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi ini sebenarnya galon-galon seperti ini yang daur ulang dan sebagainya ini bermigrasi sekali lagi seperti ini. Jadi produk-produk plastik ini menjadi dominan sekarang ini, menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagaimana diketahui saat ini aneka jenis plastik dengan mudah ditemukan di pasaran dan digunakan secara luas. Penggunaan plastik dapat ditemukan di kemasan pangan maupun perabotan rumah tangga. Plastik merupakan polimer sintetis yang telah lama digunakan manusia sejak lebih dari 70 tahun. Jadi sudah lama digunakan. Tetapi migrasinya itu seperti daur ulang sekarang kepada alat-alat dapur atau alat-alat pangan kita. Untuk itu perlu diingatkan kepada masyarakat, khususnya para ibu, untuk lebih selektif dalam memilih kemasan plastik yang akan digunakan untuk bayi dan anak-anak mereka. Hal ini sebagai peringatan bahwa tidak semua kemasan berbahan plastik dapat digunakan menjadi wadah makanan dan minuman, dan tidak semua kemasan berbahan plastik cocok untuk seluruh usia anak. Di Indonesia, Bapak Ibu, masih banyak barang yang terbuat dari plastik seperti piring, sendok, kemasan botol susu, dan dot digunakan untuk anak-anak. Apabila produk plastik tersebut
terkena sinar matahari dapat membuat perubahan bentuk yang berarti ditemukannya bahan kimia dalam bahan baku pembuatan barang-barang tersebut. Banyaknya kandungan zat kimia dalam kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik. Produk dan kemasan yang beredar di pasaran wajib mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat Makanan dan Minuman. Informasi ini wajib disampaikan dan diketahui secara menyeluruh kepada ibu di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, produk-produk yang terbuat dari plastik harus benar-benar diwaspadai karena tidak semua plastik memiliki izin edar yang aman bagi bayi, balita, dan janin. Dengan demikian, Komnas Perlindungan Anak mengimbau kepada seluruh ibu di seluruh Nusantara untuk tidak menggunakan produk-produk plastik secara sembarangan. Jadi saya kira ini peringatan kepada ya bukan kepada ibu-ibu aja sebenarnya ya, kepada bapak-bapak juga. Ya. Seringkali kan pembelian barang-barang ini dibebankan kepada ibu-ibu. Tidak, ini menjadi komitmen suami istri dalam sebuah rumah tangga. Untuk itu Komnas Perlindungan Anak mendesak Badan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM untuk memberikan peringatan, ini pentingnya, memberikan peringatan kepada konsumen pada label kemasan galon isi ulang yang mengandung BPA. Karena galon isi ulang yang terbuat dari bahan plastik polikarbonat banyak mengandung zat BPA yang dapat bermigrasi dan tercampur dengan air dalam segala bentuk kemasan. Plastik kemasan yang mengandung zat berbahaya harus ditandai dengan logo. Nah, ini. Jadi kita minta harus ada logo. Misalnya di sini sore ini di logo ini harus ada A7 atau berapa gitu. Kalau satu masih aman, ya. Tapi A7 itu berarti sudah berbahaya dan seterusnya. Itu saja sebenarnya kita minta di sini juga supaya ini tidak bermigrasi kepada produk-produk lain yang menggunakan galon isi ulang dan sebagainya. Label peringatan konsumen itu perlu dicantumkan dalam kemasan galon isi ulang untuk melindungi masa depan bayi, balita, janin yang dikandung oleh ibu hamil agar tidak terpapar zat yang berbahaya yang dapat mengakibatkan terganggunya hormonal perkembangan organ tubuh dan perilaku serta gangguan kanker di kemudian hari. Jadi cukup berbahaya ya ini. Seperti apa yang tertera di dalam bungkus rokok dan susu kental manis. Ada peringatan kalau mengkonsumsi itu mendapat berdampak pada radang tenggorokan, mulut dan sebagainya. Itu saja sebenarnya yang kita harap dari BPOM supaya semua produk-produk seperti apa yang saya ada di ini adalah harus memberikan tanda A7 dan sebagainya. Beberapa ada yang A1, nah itu masih aman dari BPA. Tetapi kalau misalnya A7 misalnya seperti itulah supaya ibu-ibu di Indonesia itu paham betul apa yang harus dihindari. Jadi inilah pagi hari ini kita sampaikan bahwa sampai hari ini BPA itu berbahaya bagi balita, bayi, kemudian janin, bagi ibu hamil dan seterusnya. Nah, Komnas Perlindungan Anak menyerukan pada pagi hari ini supaya memberikan label misalnya kemasan mengandung BPA berbahaya bagi bayi, balita, dan janin pada ibu hamil. Bisa dibuat di situ. Sama seperti produk, sekali lagi, kenapa bisa produk rokok itu dengan peraturan pemerintahnya itu bisa mencantumkan itu. Ya, kita lihat misalnya di produk rokok kalau bapak ibu masih merokok gitu, dan di kental manis juga itu tidak boleh dikonsumsi oleh bayi dan umur berapa dan sebagainya. Saya kira itu peringatan yang kita minta. Tapi sampai hari ini setelah 1 bulan yang lalu kita ketemu pada isu yang sama, belum direspon dengan baik. Saya tidak tahu ada apa. Kami tidak mempersoalkan bahwa galon ini adalah produk mana atau industri mana, tidak. Tetapi jenis yang
galon isi ulang dan sebagainya, itu kita yakini dia mengandung BPA dan dia bermigrasi kepada produk-produk seperti ini. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Anda lihat kalau ini dijemur di matahari dia akan melengkung, membuktikan bahwa ini ada BPA atau tidak, paling bisa mengenali itu. Tapi ketika itu simpan di tempat yang dingin dia lurus sendiri. Nah, ada juga yang isinya itu sebuah produk ini yang kental atau keras atau bening. Itu berarti bisa dikenali dengan dia mengandung BPA atau tidak. Tapi yang terpenting adalah peringatan yang jelas. Buat saja A7 misalnya seperti itu supaya masyarakat tahu betul bahwa itu tidak boleh dikonsumsi balita, bayi dan ibu hamil dan sebagainya. Saya kira ini nanti tambahan Ibu Arjeti akan menyampaikan apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu kita semua seluruh Indonesia, ya. Kami tidak mempersoalkan bahwa ini produknya siapa, tidak produk. Tidak peduli kita dengan itu. Kami tidak punya kepentingan itu, tetapi bahwa jenis seperti itu bisa bermigrasi kepada plastik-plastik yang dikonsumsi anak dan itu dapat mengganggu janin, ya. Tadi disebutkan bisa radang otak bahkan sampai pada kanker dan sebagainya. Nah, untuk nanti kita perdalam setelah Ibu Arjeti memberikan statement. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris Merdeka Sirait atas sambutan dan pernyataannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Arzetti Bilbina untuk memberikan sambutan serta pandangan terkait topik yang kita angkat pada acara pagi hari ini. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini, bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat. Terima kasih Pak Aris. Beliau adalah figur yang luar biasa, tokoh yang begitu peduli karena beliau memiliki empati yang sangat tinggi. Sahabat-sahabat perempuan saya yang hadir di sini, saya adalah menjadi bagian dari sahabat-sahabat perempuan, ibu, karena saya juga adalah ibu dengan 3 anak, dan juga teman-teman media yang hadir di sini, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komnas Perlindungan Anak karena sebelum kita duduk di sini masuk ke dalam ruangan ini, saya sebagai saksi juga melihat betapa pedulinya dalam kita berbicara mengenai menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjadi pemutus mata rantai. Kalau tadi Pak Aris mengatakan varian baru Delta. Tadi sebelum kita masuk ini ruangan disinfektan dulu gitu ya. Jadi kita sendiri pun juga protapnya juga menjalankan dengan baik. Dan saya berharap kita adalah menjadi tombak untuk ikut bersama-sama agar kita punya peran bahwa virus ini akan hilang kalau kita peduli dan menjadi bagian. Kalau tadi dibahasakan bahwa Pak Aris sangat konsen bicara tentang kita sebagai perempuan. Sudah sepatutnya lah kita perempuan duduk di sini bersama-sama untuk menjadi bagian dalam kepanjangan tangan mengedukasi, mensosialisasikan. Dan kita juga mengucapkan selamat Hari Anak kepada anak-anak kita. Karena alhamdulillah di tanggal 23 Juli kemarin ada hari besar di mana anak-anak kita diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa anak-anak cerdas itu adalah anak-anak yang berani. Anak-anak berani itu tentunya harus dimulai dari ibu, dari kita. Jadi sebelum kita melahirkan mereka, tentunya kita mengandung. Nah, di sini biasanya perempuan itu sangat peduli, sangat care, sangat berhati-hati dan selalu ingin mendapatkan informasi. Saya ingat pada saat saya kemarin memiliki anak dengan nunutan yang sangat cepat, saya selalu mencari, kalau zaman dulu kan belum ada online informasi yang begitu mudah. Tentunya kita ikut seminar. Nah di sini kalau kita bicara mengenai keinginan kita, tentunya kita ingin melahirkan anak-anak yang baik. Dimulai dari apa? Dari kesehatan mereka. Pada saat kita sudah memberikan ASI eksklusif kepada mereka, kemudian 2 tahun kita memberikan ASI, kemudian kita ingin memberikan makanan tambahan. Salah satu caranya adalah kita memilih produk-produk makanan yang baik. Nah tentu kalau saat sekarang kita harus melihat sudah mengandung BPA atau tidak. Oh ternyata aman. Di situ ada penulisan label. Kemudian setelah kita memilih makanan tersebut, kemudian kita
mengolah apakah itu makanan, apakah itu minuman. Kemudian kita mengolah misalnya susu gitu. Kalau tadi Pak Aris mengatakan susu. Nah, susu yang kita pilih pun juga susu yang sudah terbebas dari BPA. Alhamdulillah, artinya semua runutan sudah kita jalankan, tetapi kita lupa. Kalau tadi Pak Aris mengatakan yang paling penting adalah satu lagi nih yang kita harus peduli. Pada saat kita membuat susu tersebut dalam kemasan airnya, kemudian kita menggunakan galon di rumah kita lupa apakah galon yang ada di rumah kita itu terbebas dari yang namanya lingkaran segitiga, ada tulisan 7 yang diharapkan oleh Pak Aris. Di sini kan kita perempuan-perempuan kan kadang-kadang suka lupa karena banyak sekali pemikiran kita. Sehingga edukasi-edukasi ini yang kemudian kita tidak sadar, ternyata kita menjadi bagian dalam memberikan yang namanya anak-anak kita terkena penyakit, baik itu tumbuh kembang anak-anak kita terganggu, kemudian nanti ke depannya mereka akan terkena kanker atau kanker gitu ya. Ini adalah peran kita sebagai ibu yang tidak peduli, yang tidak mau mengetahui dan memahami. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan adanya forum ini di dalam rangkaian Hari Anak Indonesia. Kita sebagai ibu memberikan edukasi, mendapatkan pencerahan agar kita semua sama-sama bisa mensosialisasikan ini. Karena saya yakin tidak semua ibu-ibu yang paham dengan adanya segitiga 7 ini atau dengan bahasa BPA PRI. Karena ternyata BPA PRI ini kan tidak semua produk itu menggunakan ada pelabelan itu ada dibuat. Kalau kemarin pada saat saya diajak oleh Mas Iris, saya kemudian baru melihat, saya aja gitu ya istilahnya yang kita sering berkomunikasi, oh ternyata botol yang saya beli ini BPA free nih, wah aman dong gitu ya. Tapi saya ternyata pada saat melihat produk-produk saya yang lainnya yang menggunakan bahan plastik, yang sebetulnya BPA free ini kan itu menjadi bagian untuk membuat kemasan plastik ini menjadi keras gitu ya, kokoh gitu ya. Ternyata ini bukan jaminan bahwa produk itu baik. Ternyata yang harus kita perhatikan sebagai seorang ibu adalah dimana kalau kita melihat atau membeli satu produk itu, kita melihat dia bening dan kemudian bisa dikremes gitu ya, itu ternyata produk yang baik, yang bagus. Nah di sini peran kita, kebetulan saya juga ada di Komisi 9, saya mengapresiasi juga untuk BPOM. Selama ini juga mereka sudah membuat FGD, sudah melakukan uji klinis gitu ya. Sehingga kemudian di sini nih peran antara kita sebagai perempuan, kemudian peran Komnas Perlindungan Anak, peran teman-teman media untuk terus mendorong pemerintah, khususnya BPOM, untuk segera melabeli. Sehingga kemudian ini edukasi yang sangat baik karena kepentingannya adalah kita sama-sama. Kalau hanya sebatas Pak Aris saja dengan teman-teman yang ada di Komnas, atau mungkin teman-teman media saja, atau kita sebagai ibu-ibu saja gitu ya, tidak akan menjadi bagian yang sangat penting. Artinya pemerintah juga ikut campur tangan, ikut andil, kemudian kita bisa bersama-sama memberikan suara dari masyarakat kepada BPOM yang memang mereka sendiri sudah peduli untuk segera melabeli, memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, sehingga kemudian nanti ke depannya anak-anak kita akan menjadi anak-anak sehat, anak-anak cerdas, anak-anak yang terbebas, sehingga kemudian mudah bagi kita ibu-ibu untuk membeli satu produk dengan adanya pelabelan ini, sehingga kemudian oh ini aman bagi anak-anak saya. Jadi bukan hanya bicara mengenai makanan yang baik, tetapi wadahnya pun juga kita harus fokus juga, harus tahu juga, harus cerdas juga. Sehingga ini harapan kita semua, semoga saja kehadiran kita di sini terus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mereka bisa menjadi anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak yang terbebas dari berbagai macam penyakit yang sebetulnya kita orang dewasa tahu bahwa ini tidak baik untuk anak-anak kita, tetapi kita tidak memfasilitasi. Sehingga kemudian nanti generasi-generasi kita yang menggantikan Pak Aris, teman-teman media yang hebat-hebat di sini itu siapa? Kan kasihan kalau anak-anak kita tidak kita fasilitasi dan mereka diberikan ruang untuk mereka bisa hidup sehat, mereka bisa mencapai cita-cita mereka, dan insya Allah mereka akan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit sampaian yang saya bisa sampaikan di sini, mewakili sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang kebetulan saya juga ada bermitra dengan BPOM. Kami juga mengapresiasi dan meminta kembali untuk BPOM segera melabeli
kemasan-kemasan yang memang notabene menginfokan kepada kami sebagai perempuan, sebagai ibu, dan juga ibu-ibu lainnya yang saat sekarang ini sedang mengandung atau sedang hamil gitu ya, sehingga kemudian edukasi-edukasi baik ini bisa tersampaikan dan tersosialisasi dengan sangat baik dan juga penting. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Arzeti atas sambutan dan informasinya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu kepada ibu-ibu yang ingin bertanya untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh tunjuk tangan, ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke rekan-rekan media untuk 3 pertanyaan. Saya Munir Pak dari Warta Kota. Yang saya ingin tanyakan, ketika ini mengandung BPA, adakah apa yang harus dipakai untuk balita atau bayi? Karena kan hampir semua produk wadah makanan itu plastik Pak. Nah itu ada saran lain nggak untuk balita itu? Ya saya kira seperti ini kan nggak ada ya. Kita minta produk-produk yang ada yang sifatnya impor kan sebenarnya, ada yang diproduk dalam negeri. Kalau di dalam negeri misalnya, dia wajib mencantumkan tapi seperti apa yang kita inginkan, ada A7 ya, memperingatkan di sini. Kalau misalnya itu sudah ada A7, itu berarti kan bebas dari BPA, toh? Itu harapan kita kalau dia diproduk dalam negeri. Kalau diimpor misalnya, ini diimpor misalnya untuk mengatasi ini, para ibu-ibu tidak membeli yang tidak tertera A7 itu. Karena ada kan produk seperti ini kan nggak ada nih. Ini kita nggak tahu ini jaminannya. Migrasinya kan bisa di sini nih. Jadi ibu-ibu bisa membelinya itu kalau dia ada A7. Itu sebenarnya untuk amannya ya. Badan POM itu punya hak atau punya kewajiban untuk melakukan itu. Bukan saja menilai isi dari sebuah produk itu kadaluarsa atau tidak. Bukan begitu. Tapi produknya itu harapan saya. Ini juga misalnya ya bikin aja A7 itu berarti aman gitu. Jadi kalau misalnya alternatif apa, sekarang produksinya kan semua produk plastik. Tapi kita bisa melihat membeli itu, ibu-ibu harus diberikan kecerdasan informasi. Itu yang kita harapkan, sama seperti rokok gitu loh. Sedangkan dibuat aja masih banyak orang merokok kan gitu. Ada peringatan kan itu sampai pada paru-paru, tenggorokan dan sebagainya. Ini juga begitu. Tidak perlu ada gambar bayi di sini, tidak. A7 saja begitu misalnya. Ketika ibu-ibu mau beli ada A7-nya, aman ya. Kalau enggak ini misalnya nggak ada ini, ya ini jangan dibeli. Gitu loh maksudnya. Jadi tekniknya atau tipsnya seperti itu. Saya kira itu untuk ibu-ibu di seluruh Nusantara sekali lagi dengan tanda-tanda itu boleh dilakukan atau dipakai. Tetapi mulai pagi ini kita minta supaya seperti tadi saya titip ke Ibu Arzeti supaya Badan POM sebagai mitra dari Komisi 9 itu segera mungkin membuat jelas gitu, jangan kecil gitu loh. Kecil gitu, jangan gitu, gede aja gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, baik silakan Pak. Yang saya tanyakan adalah ini isi ulang, ya, air ulang atau galon. Nah, kalau isi ulangnya kan menurut BPOM sendiri sudah dinyatakan bahwa untuk galonnya sendiri kalau di air isi ulang ini sudah ada ujian sampai 2 kali sampai memakai bahan mineral yang bisa dijamin kesehatan. Ini dampak yang seperti Bapak katakan itu, kalau saya juga di dunia kesehatan belum saya temukan. Saya belum temukan karena saya juga bergerak di dunia kesehatan. Saya juga masuk juga kampung-kampung. Dan saya belum pernah menemukan namanya ada kasus-kasus wanita yang diambil karena mengkonsumsi usulan. Kedua juga dari galon usulan juga belum pernah saya temukan bahwa ada rumah tangga gara-gara pakai galon usulan mengalami kanker atau apa gitu. Itu belum saya temukan. Tapi saya sepakat dengan permintaan daripada
komunikasi lain yang meminta label, saya sepakat. Nah, kalau tidak solusinya adalah Deadcast atau Mencast itu memproduksi diri, Pak. Jangan, jadi isi ulang itu harus larang kalau ada dalam isi ulang dari supermarket atau dari rumah yang tidak dikeluarkan produknya oleh Mencast. Itu aja solusi yang saya tanyakan, juga saya sampaikan. Terima kasih. Kalau saya Pak Abdul, saya dari media Radio Sumber, Tangerang, Banten. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Abdul sebelum Ibu Arjati. Begini Pak, jadi migrasi dari BPA itu yang dari daur ulang ini Pak, itu akumulasi Pak. Jadi bukan dikonsumsi hari ini, misalnya anak airnya dari galon ini lalu membuat susu, membuat dan sebagainya, itu akan langsung menimbulkan sebuah penyakit. Tidak Pak. Jadi dia akumulasi pada waktu-waktu tertentu dapat menyerang serangan otak dan kemudian bisa juga kemungkinan kanker dan sebagainya. Dia akumulasi Pak. Jadi tidak terlihat seperti saat ini kita sedang menghadapi corona. 4 hari, 3 hari kita tidak mendapatkan imunitas yang tinggi, bisa langsung kita ke rorotan, gitu kan? Nah, tapi ini tidak, akumulasi ini cukup berbahaya karena apa? Ini akan mengancam masa depan anak. Karena bahkan sampai ke janin pun itu diancam, terancam artinya Pak. Jadi akumulasi. Jadi yang lainnya adalah ini harus dilihat bahwa produk ini, pembuatan ini mengandung BPA Pak. Lalu kemudian air di dalamnya dia bermigrasi kepada air bermigrasi kepada bahan-bahan ini. Jadi ini juga harus diperiksa bahwa galon ini memang ada A7-nya atau tidak. Ini kan nggak ada Pak. Berarti kalau air masuk di sini dan dikonsumsi untuk bikin susu, bikin bubur, maka dia bermigrasi di situ. Nah dampaknya adalah akumulasi terhadap bahaya itu Pak. Karena jelas-jelas BPA itu harus terhindari karena dia dapat berimigrasi ke tempat-tempat yang lain. Saya kira itu penjelasan. Ya saya juga bukan ahli kesehatan, tapi menurut penelitian yang saya baca yang sudah dikeluarkan pada tahun 2021 ada update-nya, itu menyatakan demikian. Akumulasi dapat menyerang janin dan sebagainya. Itu cukup berbahaya. Bagi ibu-ibu yang nggak tahu bahwa dia hamil, ternyata janinnya itu bisa saja tidak sempurna seperti yang diharapkan oleh keluarga itu. Saya kira itu Pak, akumulasi ya Pak. Jadi bukan hari ini dia minum dan sebagainya langsung, tadi akumulasi, dan itu pembunuhan secara bertahap ya Pak. Kalau corona itu 2, 3, 4 hari imunitas kita turun, kita terus langsung diantar ke rorotan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aris. Mungkin dari teman-teman media ada yang ingin bertanya satu lagi? Sudah cukup? Baik, apabila sudah tidak ada, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, rekan-rekan media, para ibu dan narasumber. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa batas ambang aman BPA janganlah disamaratakan. Jika untuk wadah makanan dan minuman bayi, balita dan ibu hamil tidak kompromi untuk ambang batas. Semua harus dipastikan zero. Semoga Badan POM segera menindaklanjuti hal ini dengan memberikan pelabelan di setiap kemasan produk yang mengandung BPA agar anak-anak Indonesia dapat terlindungi. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para hadirin yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili penyelenggara menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, serta apabila ada salah kata mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu yang sempat hadir di sini, sahabat-sahabat saya media yang memberikan perhatian pada acara hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melindungi balita kita, bayi, janin, dan ibu hamil dari bahaya BPA. Yang kedua, mudah-mudahan dengan pertemuan ini Badan POM sebagai pemegang regulator bisa segera mungkin membuat label-label pada kemasan-kemasan yang sifatnya plastik yang dikonsumsi oleh ibu-ibu, balita, bayi, dan sebagainya. Sekali lagi, atas kehadiran dan perhatian kawan-kawan, Ibu Arjati yang sudah sempat di kantor kita, walaupun kita saat ini dibatasi oleh
PPKM, tetapi kita memenuhi unsur-unsur protokol kesehatan yang kita patuhi dan kita jalankan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua.